Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Herlambang di podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor yang sudah tayang pada tahun 2017. Ya memang sudah cukup lama sih, tapi ada sisi menarik yang harus kita bahas, yaitu adalah film Keluarga Tak Kasat Mata. Keluarga Tak Kasat Mata merupakan film horor garapan rumah produksi Max Picture yang diangkat dari kisah nyata Bonaventura Diendra Genta, seorang karyawan perusahaan jasa iklan di Yogyakarta. Ia membagikan pengalaman horornya di thread portal diskusi Kaskus. Film ini dibintangi oleh Deva Mahendra, Kemal Palevi, Gendra Bimo, Mailer Khan, Aura Kasih, Leo, Gary, Ishak, dan lain-lain lah, masih banyak lagi yang pasti. Kisah mistis dimulai ketika perusahaan yang ditempati oleh Genta berpindah ke sebuah bangunan baru. Di sanalah Genta bersama dengan rekan kerjanya mulai mendapati kejadian-kejadian janggal. Lalu, takdir mempertemukan Genta dengan Rere. Melalui Rere, satu persatu misteri mulai terkuak. Wah, itu adalah sedikit sinopsis dari Keluarga Tak Kasat Mata. Di balik kesuksesan dari sebuah film Keluarga Tak Kasat Mata ini, ternyata ada fakta-fakta yang mengerikan, cukup mengerikan, di balik film Keluarga Tak Kasat Mata. Oke, kita akan bacakan yang pertama. Fakta yang pertama diangkat dari kisah nyata di forum Kaskus. Kisah Keluarga Tak Kasat Mata merupakan kisah nyata dari seorang pria bernama Genta yang berprofesi sebagai desain grafis. Pada tahun 2016, untuk pertama kalinya Genta menceritakan kisah mistisnya di forum Kaskus berjudul Diari Misteri Keluarga Tak Kasat Mata, yang kemudian mengandung antusiasme masyarakat untuk terus membaca kisah Genta yang terbagi menjadi 13 part. Jadi emang benar tadi yang sudah dibicarakan di awal, bahwa kisah ini diangkat dari kisah nyata di forum Kaskus. Yang kedua, diterbitkan ke novel. Sebelum diangkat ke layar lebar, ternyata Keluarga Tak Kasat Mata sudah terlebih dahulu dijadikan sebuah novel yang berjudul sama, yang diterbitkan oleh Gagas Media. Fakta yang ketiga, diganggu saat menulis cerita. Wah, ini si penulis berarti yang merasakan. Saat Genta menuliskan kisah melalui forum Kaskus, ternyata Genta sempat merasakan kesehatannya mulai menurun karena gangguan dari makhluk kasat mata tersebut. Akhirnya Genta memutuskan untuk berhenti menulis sampai ia merasa pulih kembali. Ia pun melanjutkan kisah mistisnya tersebut hingga selesai. Fakta yang keempat, permintaan Keluarga Tak Kasat Mata. Ternyata mereka ada permintaannya. Pemilihan waktu rilis dan desain poster berdasarkan perhitungan dari anggota Keluarga Tak Kasat Mata. Semua hal yang dituangkan memang berdasarkan dialog Genta selaku penulis skenario dan Keluarga Tak Kasat Mata. Hingga akhirnya malam Jumat Kliwon ditentukan untuk merilis poster film tersebut. Fakta nomor 5. Bertabur aktor-aktor tampan. Wah, ini kalau ini cewek-cewek sih ya. Karena kan sosok Genta itu diperankan oleh Deva Mahendra. Selain itu, jajaran aktor tampan pun turut digandeng dalam proyek film ini, seperti Mailer Khan, Gendra Bimo, Kemal Palevi, dan Gary Ishak. Fakta nomor 6, yaitu angka keramat 13. Menjelang rilis di bioskop, cerita Keluarga Tak Kasat Mata di forum Kaskus sudah dibaca oleh 13 juta orang. Wow. Cerita tersebut juga dibagi dalam 13 part, dan pada saat syuting film menggunakan draft skenario yang ke-13. Yang ketujuh, fakta ketujuh adalah Aura Kasih berkomunikasi dengan makhluk halus. Ini gak penting sih ya, tapi baca aja lah ya. Aura Kasih mengaku bahwa ia berkomunikasi dengan makhluk halus sebelum mulai proses syuting dengan Keluarga Tak Kasat Mata guna mendalami karakternya. Berarti emang dia sengaja untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Entah atau apa fungsinya kurang tahu juga sih. Yang ke-8, penuh teror. Seperti judulnya, Keluarga Tak Kasat Mata akan mengisahkan teror bukan hanya dari satu hantu saja, melainkan satu keluarga. Rame-rame berarti. Sebuah akun Facebook bernama Mbah KJ bahkan membeberkan anggota Keluarga Tak Kasat Mata yang menghuni rumah itu, diantaranya langgeng atau nenek-nenek berkerudung, kuntilanak, ular besar sepaha manusia yang berwajah mirip anjing, Mbah Pawiro, 3 anak kecil yang berjalan mundur, macan kumbang, serta nenek bersusur bernama Simbah Juminah. Aku jujur aja pas ini cukup merinding emang, karena pernah melihat sketsa dari yang disebutkan ini,
Kalau kalian nggak mau lihat bisa searching aja sketsanya di Google, tapi cukup menakutkan. Oke, itu dulu untuk podcast kali ini. Mohon maaf untuk podcast kali ini tidak sebagus atau berkurang kebagusannya atau berkurang kualitasnya dari yang kemarin, karena yang pertama memang alat-alatnya yang biasa dipakai ternyata rusak, dan yang pasti membuat tidak mood, dan ya jadi ginilah intinya, kurang mood. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Silahkan komentar untuk request ataupun ada pertanyaan. Follow juga Instagram aku Ibnu Herlambang di IG, Facebook, dan Twitter. Seperti biasa, saya Ibnu Herlambang, and see you next podcast.